Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Nuryanti dengan NIM 442200009. Perkenalkan, nama saya Imarana Ifa Salsabila dengan NIM 4422016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Amar dengan NIM 4422019. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ramawati dengan NIM 4422021. Kami dari kelompok 5 Bedah Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, kelas Perbankan Syariah 2A, Politeknik Negeri Semarang. Video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kami yaitu Hukum Bisnis dan Bank Syariah dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Siti Hasanah SAG MAG, yang mana melalui video ini kami akan memaparkan tentang Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, terkhususnya pada bab 7 tentang rahasia bank dan pada bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan. Langsung saja berikut video pemaparan kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang bab 7 rahasia bank. Bagian ke-1, cakupan rahasia bank. Pasal 41 menerangkan tentang bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Keterangan penjelasan yang pertama, bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Yang kedua, pihak terafiliasi dalam perbankan umum adalah sebagai berikut: anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Yang ketiga, nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Yang keempat, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan, dan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Yang terakhir, investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Berikutnya bagian kedua, pengecualian rahasia bank. Pasal 42 menerangkan tentang ayat yang pertama, untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat bank. Yang ayat kedua, perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya. Berikutnya keterangan penjelasan. Ayat yang pertama yang dimaksud dengan memperlihatkan bukti tertulis termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi. Penyidikan dan pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Kumpulan bukti itu dibuatkan tersangkanya. Perintah tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh jasa untuk maupun menerima penggunaan. Dengan kegiatan saksi pajak yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Berikutnya ayat yang kedua, wajib pajak.
pajak ada kewajiban untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan ijazah hakim atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersebut. Ayat yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Ayat yang ketiga, permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, keterangan penjelasan. Ayat yang pertama, peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in constantro, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Kedua, upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengannya. Berikutnya, polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah dan negara. Selanjutnya, jaksa. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Selanjutnya, hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Berikutnya, penyidik adalah pihak yang melakukan penyidikan. Selanjutnya, tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang terakhir, terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Selanjutnya, ayat yang kedua. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Yang terakhir, pimpinan instansi, orang yang memiliki kekuasaan penuh atau pemimpin dalam sebuah perusahaan umum atau kantor. Yang terakhir, ayat yang ketiga, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang terakhir, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih untuk Muhammad Ilham Amar. Selanjutnya adalah pasal 44 di mana menerangkan tentang bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43. Di mana pada pasal 44 ini memberikan keterangan penjelasan, yaitu keterangan bank berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi guna memperkuat pernyataan secara tegas, sejenis surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank atas
permintaan dari nasabah. Umumnya, keterangan tersebut diberikan karena nasabah memiliki rekening yang tersimpan di bank tersebut. Jadi, keterangan bank adalah suatu keterangan dalam bentuk surat yang dibuat pihak bank yang menjadi tempat kegiatan keuangannya. Isi surat tersebut terkait data pribadi atau perusahaan selaku nasabah bank tersebut, misalnya keadaan rekening, kedisiplinan, kejujuran. Keterangan bank sendiri dapat berupa bukti, kredibilitas, serta nilai-nilai. Lalu selanjutnya adalah pasal 45, di mana pasal ini menerangkan tentang dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Di mana keterangan penjelasannya adalah di mana perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan subjek hukum yang satu dengan perseorangan subjek hukum, yang lain mengenai hak, kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, misalkan perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya. Lalu pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan nasabah adalah seorang atau badan usaha maupun lembaga yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman. Lalu direksi bank adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lalu selanjutnya adalah pasal 46, di mana pada pasal ini menerangkan tentang pasal ayat 1 dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Lalu ayat 2, ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Di mana pasal 46 memberikan keterangan penjelasan yaitu pada ayat 1, menurut penjelasan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 7/1992, tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Lalu pada ayat 2, Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut PBI, ini merupakan Peraturan Bank Indonesia tentang jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan tahun 2020. Lalu selanjutnya adalah pada pasal 47, di mana pada pasal ini menerangkan tentang atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. Di mana untuk keterangan penjelasannya yaitu tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Lalu selanjutnya adalah pasal 48, di mana pada pasal ini menerangkan tentang dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. Di mana untuk keterangan penjelasan dari pasal ini yaitu yang pertama, ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Lalu yang kedua, dengan prinsip kehati-hatian, memang bank butuh waktu untuk mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal, tapi semata-mata untuk alasan keamanan. Lalu yang ketiga, secara umum, ahli waris harus menyuapkan surat keterangan hak ahli waris yang ditandatangani lurah dan camat bermaterai, fotokopi KTP semua ahli waris yang masih hidup, kartu keluarga, surat kematian, dan surat kuasa bermaterai.
Setelah semua berkas lengkap, ahli waris tinggal menunggu konfirmasi dari pihak bank mengenai kapan uang bisa dicairkan, terkait berapa lama akan cair, tergantung kasus per kasus dan kebijakan bank yang menganalisa riwayat keuangan pemilik rekening. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Imara. Media kami sampaikan. Baik, terima kasih Dwi. Untuk materi selanjutnya, pasal 49 menerangkan tentang pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 45, dan pasal 46 berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Selanjutnya, keterangan penjelasan. Berdasarkan penjelasan di atas, bank syariah yang merupakan lembaga keuangan dalam penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat memiliki suatu kewajiban dalam menjaga rahasia banknya. Dan hal ini adalah nasabah penyimpanan dan nasabah investor juga berhak atas keterangan atau keadaan keuangan pada bank syariah. Selain itu, pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan dan atau nasabah investor juga berhak mengetahui berdasarkan surat kuasa yang sah. Selanjutnya, materi selanjutnya pada bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan. Pasal 50 menerangkan tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah dan undang-undang syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk keterangan penjelasannya, pembinaan perbankan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengenalkan dunia perbankan bagi pegawai bank maupun masyarakat. Untuk pegawai bank, pembinaan dilakukan untuk mengetahui tugas-tugas bank dan wewenang bank. Pengawasan bank syariah termasuk pula pengaturannya, pengawasan dari aspek kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Dan yang kedua, pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Adapun tujuan pengaturan dan pengawasan bank tersebut agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga perbankan hanya dapat ditimbulkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Selanjutnya, pada bank syariah dan undang-undang syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan undang-undang syariah. Ayat kedua, kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan undang-undang syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, keterangan penjelasan untuk ayat pertama, unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank dan atau unit syariah atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kualitas aset atau kualitas aktiva produktif adalah earning asset quality, merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif atau pokok termasuk bunga berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo.
Earning atau rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Kemampuan atau kapabilitas atau capability mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memberdayakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya, menyalurkan pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah. Selanjutnya, prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dan lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah, di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank. Selanjutnya, ayat 2 menerangkan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari profil risiko atau risk profile, good corporate governance, rentabilitas atau earning, dan permodalan atau kapital. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Putri Dewi. Silakan, Putri Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya yaitu pasal 52 tentang menerangkan tentang ayat 1, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Untuk ayat 2, Bank Syariah dan UUS untuk permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesepakatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. Next. Untuk ayat yang ketiga, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Bank Indonesia berwenang yang A. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. B. Memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank. Dan C. Memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Ayat 4. Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Keterangan penjelasan untuk ayat 1, prinsip dan bank syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk ayat yang kedua, dalam hal penyelesaian sengketa penjelasan pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara legislasi menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Bila para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum dalam akad perjanjian.
Ayat 3, tugas dan fungsi Bank Sentral. Bank Indonesia BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, pemblokiran rekening. Pemblokiran rekening ini oleh pemilik biasanya terjadi karena alasan keamanan. Ia ingin mengamankan rekening miliknya dari indikasi tindakan kriminal oleh orang lain. Sedangkan pemblokiran oleh pihak bank terjadi akibat tindak pidana atau perdata yang dilakukan pemilik rekening tersebut. Selanjutnya, rekening simpanan adalah uang yang kamu tempatkan dalam sebuah rekening satu kali dalam sebulan, namun kamu mempergunakan rekening tersebut untuk seluruh kebutuhan. Dengan kata lain, pemasukannya sekali dan pengeluarannya sering. Selanjutnya yaitu rekening tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Ayat 4, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pengurus dan atau staf yang memiliki kapasitas untuk yang pertama, mewakili korporasi, yang kedua, mengambil keputusan dalam korporasi, yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi, yang keempat, melakukan hitungan korporasi. Untuk yang selanjutnya yaitu pasal 53 menerangkan tentang ayat 1, Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2. Ayat 2, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Keterangan penjelasan untuk ayat 1, kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Untuk ayat 2, pemeriksaan bank adalah bank examination, yaitu pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengetahui kegiatan operasional bank ataupun ketaatan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dalam wewenang ini, OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin pendirian bank dan mencabut izin usaha bank. Dalam melaksanakan dan memberi persetujuan terhadap izin penyelenggara jasa bank, OJK dapat membuat peraturan untuk memberi dan mencabut izin kelembagaan dan usaha dari bank. Selanjutnya pasal 54 menerangkan tentang ayat 1, dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain: A. Membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham. B. Meminta pemegang saham menambah modal. C. Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris atau direksi bank syariah. D. Meminta bank syariah menghapus bukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian syariah melakukan
syariah lain. Yang syariah menyerahkan pengelolaan dari syariah menjual sebagian atau seluruh Ayat 2, apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan hal lembaga penjamin simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diselamatkan. Bank Indonesia atas permintaan lembaga penjamin simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Untuk keterangan penjelasan ayat 1, fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan sebagai perwujudan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi atau check and balance antar lembaga negara. Ayat 2, LPS atau lembaga penjamin simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU nomor 24 tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Ayat 3, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf A selesai dilakukan. Modal di sektor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Ayat 4, Bank Syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Ayat 5, pencabutan izin usaha bank pada prinsipnya ditetapkan dalam yang khususnya bagi bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Pencabutan izin akan diberikan apabila pihak bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh direktur atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang belum diselesaikan. Baik, terima kasih. Itu dia video pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 mengenai Undang-Undang Perbankan Syariah, terkhususnya pada bab 7 tentang rahasia bank dan pada bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan. Sebelum kami menutup video ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, dan juga kami meminta maaf apabila ada kesalahan baik tulisan maupun tutur kata pada video pemaparan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan kami juga membuka dengan sangat lebar sanggahan, kritik, dan juga saran serta pertanyaan dari teman-teman semua untuk kelompok kami. Kami tunggu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.